Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu tafsir surat Yusuf ayat yang ke-24 sampai nanti insyaallah ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ay yusjana aw 'adabun alim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadzabat wa huwa minas shadiqin. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna 'azim. Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunta minal khati'in. Rahimakumullah. Ayat ini insyaallah masih sangat terkait dengan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya diterangkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam berhasil untuk menyelamatkan dirinya dan menjauhi dari apa yang menjadi ajakan Zulaikha. Karena itu Yusuf dengan segala kekuatannya melarikan menjauhi daripada Zulaikha. Nah, sebagaimana kita katakan kemarin bahwa Nabi Yusuf mampu terselamatkan dari godaan yang begitu dahsyat tidak lain karena ia termasuk golongan orang-orang yang mukhlis, orang yang selalu membersihkan dirinya hanya ibadah kepada Allah SWT. Dan kita tahu sekalian, setan itu tidak akan mampu menggoda orang yang ikhlas. Jadi setan itu tidak akan mampu untuk menggoda atau menghiasi orang-orang yang ikhlas. Itulah sebabnya kemarin dikatakan innahu min ibadinal mukhlasin.
sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk hamba-hambaku yang ikhlas. Nah, kemarin kita terangkan sekalian bahwa di waktu itu suaminya sedang pergi, ya. Kemudian entah kenapa, mungkin karena pekerjaannya sudah selesai, atau kadang seorang suami itu punya perasaan. Ya, kadang suami itu ada perasaan nggak nyaman, ada apa nih di rumah saya ini? Ya kan, kadang seperti itu ya. Maka kemudian segera dia pulang. Pas Nabi Yusuf ini sampai di pintu apa namanya? Pintu kamar itu mau keluar, suaminya di depan pas. Maka di sini dikatakan wastabaqal bab. Ya, sibak itu cepet-cepetan. Artinya apa? Yusuf ini lari dikejar oleh Zulaikha dari belakang. Karena apa? Zulaikha kepengen dia berzina dengannya. Ya. Dia tidak membiarkan Yusuf ini lari dari tempatnya. Maka dikejar sekalian. Bisa kita bayangkan sekalian, rumah istana itu kan, atau kamar istana itu kan tidak sesempit rumah kita ya, Pak. Pasti luas. Ya, dia lari, dikejar. Nah, wa qaddat qamisahu. Qaddat ini sempat sekalian, ya, Zulaikha ini sempat ya memegang baju dari belakang ini, ditarik untuk kembali lagi ke ranjangnya. Ya, wa qaddat qamisahu min duburin, dari arah belakang. Ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf memang ingin lari, dia di arah depan, ya, kemudian ditarik, ya, wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Nah, ketika di depan pintu itulah, ya, mau membuka pintu, ya, di depan pintu itu ternyata sudah ada sayyidaha, yaitu tuannya, ya, atau suaminya Zulaikha yang namanya Aziz. Jadi kepergok, dua-duanya ini kepergok karena Yusuf berhenti karena tertarik, ya, di depan pintu. Kemudian ternyata pas dibuka itu suaminya di depannya. Apa yang dilakukan sekalian? Sebagaimana saya terangkan kemarin, ya, secara psikologi sekalian, kebanyakan wanita itu tidak mau disalahkan. Kebanyakan seperti itu. Dia akan mencari alasan bagaimana apa yang ia lakukan ini adalah beralasan. Dan ini dibuktikan oleh Al-Qur'an sekalian. Maka dikatakan di sini, ya, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a. Dia ingin lari dari permasalahan. Ya, dia ingin membebaskan dirinya dari tuduhan. Ada istilah orang Mesir, Pak. Ada istilah orang Mesir mengatakan khairud difa'i al-hujum. Ya, sebaik-baik pertahanan itu adalah menyerang katanya. Maka sebelum dia diserang, dia menyerang dulu. Maka dia mengatakan, qalat, berkatalah Zulaikha. Zulaikha berkata kepada suaminya yang ada di depan pintu, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a. Wahai suamiku, kira-kira apa hukuman yang pantas bagi orang yang ingin, ya, berbuat keburukan kepada istrimu? Nah, seorang suami dikituin kan, ya, bagaimanapun ingin membela istrinya, kan, Pak? Bagaimanapun itu suami ingin, ya, istriku yang benar. Ya. Ditambah lagi Zulaikha memaparkan seakan-akan dia ini yang terdolimi. Ini drama, Pak. Itulah namanya kehidupan itu drama. Ya, didramakan oleh Zulaikha. Zulaikha mengatakan bahwa apa yang engkau lakukan wahai suamiku? Jika ada orang ingin, ya, berbuat keburukan kepada istrimu. Biasanya suami kalau diketuin, Pak, dia terbawa emosinya. Ya kan? Biasanya karena cinta, karena cemburu, macam-macam alasannya, dia pasti akan membela istrinya. Tetapi Bapak sekalian, ya, tidak berhenti di situ Zulaikha ini, ya, tetapi mengancam,
Dikatakan di sini, man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Dia memberikan dua pilihan. Wahai suamiku, orang yang seperti itu yang ingin berbuat keburukan kepada istrimu hanya ada dua pilihan. Ya. Ditahan, dipenjara, atau diberi hukuman yang berat. Ya, biasanya orang di sana itu dulunya dipukulin, kemudian atau digiring, Pak. Intinya diberikan hukuman yang berat. Adzabun alim. Nah, dalam kondisi semacam itu, Pak, apa yang dilakukan? Ini juga pelajaran yang penting bagi kita, Pak. Jadi kalau kita, naudzubillah, Pak, ya, dalam posisi kita difitnah, ini kan difitnah Nabi Yusuf ini, Pak. Dia tidak melakukan sesuatu, tapi dituduh. Nah, ini penting loh, Pak, ini, Pak. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Apakah kemudian diam? Kan nanti Allah akan bela saya. Nanti pasti kebenaran itu akan terbuka. Nanti kebenaran itu pasti akan menang. Enggak bisa seperti itu, Pak. Kebenaran itu harus kita bela dan harus kita tunjukkan. Inilah pentingnya orang itu selalu berusaha. Orang yang kemudian terserah Allah, nanti akan jalan sendiri, enggak bisa. Karena ini dunia ini, Pak, diatur oleh berbagai macam hubungan. Ya. Di antaranya adalah jika kita tidak membela hak kita, bisa jadi hilang. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Ini pelajaran, Pak. Beliau mengatakan, qala. Jadi ketika Zulaikha itu menuduh bahwa dirinya itu berbuat mesum, berbuat selingkuh dengan istri tuannya, maka dia mengatakan, qala, berkatalah Nabi Yusuf, hiya. Pak, langsung ditunjuk, Pak. Hiya, dia. Jadi kan ini kan istri, suami Yusuf. Istrinya memfitnah, melaporkan ke suaminya bahwa Yusuf ini telah menggodanya. Gampangnya seperti itu, Pak. Gimana? Sinten nih? Nanti itu, Mbak. Oke. Jadi dikatakan bahwa di sini dikatakan, jadi lupa, Mbak. Wasyahida, nanti itu. Qala hiya rawadatni an nafsi. Ya, rawadatni an nafsi. Jadi Nabi Yusuf ini melakukan pembelaan bahwa dialah yang menggodaku, bukan aku yang menggoda dia. Apa yang bisa diambil pelajaran sini, Pak? Jadi kalau kita difitnah orang, dituduh orang, kita nggak boleh diem, Pak. Harus ada klarifikasi dari kita, harus ada penjelasan dari kita. Jangan kemudian apakah benar kamu gini. Biarinlah, nanti Allah yang membela saya. Enggak bisa. Kita harus mengatakan, saya tidak seperti itu yang seperti dikatakan fulan. Saya tidak melakukan. Itu harus. Ini ajarannya Nabi Yusuf. Jadi nggak boleh diem. Jadi ada orang memfitnah kita itu minimal kita mengklarifikasi, mengklarifikasi lewat berita atau apa. Karena itu namanya hak. Kalau dalam bahasa komunikasi namanya hak jawab. Jadi misalkan di koran kita dimuat bahwa fulan gini, maka wajib bagi koran tersebut memberikan hak jawab bagi kita. Kita menjawab bahwa gini, klarifikasi itu namanya. Dan itu diajarkan oleh Nabi Yusuf. Nah, ini betul tadi mbahnya bilang, wa syahida syahidum min ahliha. Nah, ini pentingnya, Pak. Kita punya saksi. Saksi yang menyaksikan bahwa pernyataan kita itu benar. Karena kalau hanya kita mengaku, saya nggak gitu, orang akan melihat mana buktinya. Ya kan, Pak? Maka kemudian dalam Islam ada teorinya, Pak. Kalau kita mengaku sesuatu tidak ada saksi, maka kita boleh melakukan namanya sumpah. Berani nggak bersumpah? Misalkan si fulan, ini pulpen saya. Kata siapa itu pulpenku katanya? Dia ngaku gitu. Berani sumpah enggak? Nah, yang berani sumpah itulah
Ya, sekalipun dia bohong, mungkin dia yang berhak. Urusan dosa nanti dia sendiri dengan Allah SWT. Tapi secara kita sebagai hakim, secara zahir kita memberikan hak bagi orang yang mau bersumpah. Ya. Maka di sini dikatakan wa syahida syahidum min ahliha, dan bersaksi seorang saksi min ahliha, dari keluarganya Zulaikha sendiri, Pak. Jadi yang menjadi saksi ini keluarganya Zulaikha sendiri. Ada dua pendapat minimal, Pak. Siapa itu? Yang pertama adalah ibnu ammiha, anak pamannya Zulaikha. Jadi anak pamannya Zulaikha itu termasuk yang menjadi orang yang ada di istana lah. Ya mungkin dia sebagai kepala apa gitu. Jadi mengetahui betul apa yang terjadi. Bahwa apa katanya? Nanti penjelasannya di akhir. Yang kedua adalah ada anak kecil katanya. Ini riwayatnya Ibnu Jarir. Ibnu Jarir dalam tafsirnya beliau menegaskan bahwa di antara anak kecil yang bisa bicara itu ada 3, Pak. Jadi anak lagi lahir belum bisa ngomong, tapi Allah jadikan dia itu bisa ngomong, itu hanya 3 katanya. Yang pertama, ya ini Pak, bayi yang menyaksikan kebenarannya Yusuf. Kedua, siapa Pak? Nabi Isa. Ketiga siapa? Saya masih ingat Juret. Jadi kasus Juret itu juga sama Pak, difitnah berzina sampai wedoe punya anak. Bayangkan Pak, akhirnya anak itu yang menjadi saksi bahwa bapaknya itu adalah, atau yang menzina ibunya itu adalah pengembala kambing. Ya, sayangnya zaman sekarang sudah nggak ada itu Pak. Kalau ada kan jadi saksi. Nah kembali lagi Ibu sekalian, apa persaksiannya? Nah ini unik Ibu sekalian. Jadi ini luar biasa. Ini semacam kayak mahkamah kehakiman. Saksi itu betul-betul bisa diukur. Ya tidak asal ngomong. Saksi itu terukur sekalian. Apa katanya? In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau bajunya Yusuf itu yang robek itu dari arah depan, ya, fasadaqat, maka yang benar adalah perempuan tersebut. Wa huwa minal kadhibin, dan dia Yusuf ini adalah termasuk orang yang bohong. Kenapa Pak? Kenapa kok depan yang robek? Karena wanitanya menolak. Ya, mau ditarik wanitanya menolak, sehingga yang robek ini adalah depan. Ya. Tetapi wa in kana qamisuhu, ya. Adapun jika qamisuhu yang ada itu adalah kamisnya qudda min duburin, tertarik robek dari arah belakang, fakadzabat, maka perempuan tersebut adalah bohong, wa huwa minas shadiqin, dan dia termasuk orang yang jujur. Dan terbukti sekalian dalam persidangan itu dilihat, dan baju yang dipakai Nabi Yusuf itu masih dipakai, sehingga tidak bisa dipungkiri. Ya, tidak bisa dipungkiri. Ya, orang-orang istana melihat semuanya ketika itu. Tentu terbatas ya Pak, orang-orang dalam terbatas itu ngelihat. Oh iya, memang yang robek itu adalah bajunya Yusuf dari belakang. Itu menandakan dia lari cepat, ditarik sekuat tenaga. Bayangkan Pak, itu menunjukkan Zulaikha ini bukan wanita sembarangan seperti yang saya katakan kemarin. Ya, dia pintar, cerdas, ulet, dia ingin sesuatu tuh ulet Pak. Maka sampai-sampai ada kisah, saya nggak tahu kebenarannya, riwayat lain mengatakan akhirnya nanti Zulaikha bertobat. Zulaikha tobat, suaminya meninggal, dan menunggu cinta Nabi Yusuf, akhirnya dinikahi oleh Nabi Yusuf. Tapi kisah ini saya tidak tahu kebenarannya, ya. Karena banyak sekali riwayat-riwayat terkait kisah-kisah ini. Nah kembali lagi Bu sekalian, maka di sini Bu sekalian, suaminya ternyata bukan tipe orang yang membabi buta membela istri. Ini juga penting Pak. Pentingnya kita yang kita bela itu yang benar,
bukan karena kelompok kita, bukan karena teman kita atau bangsa kita. Bapak Ibu mungkin mendengar ya kisahnya Dewa Kipas, mungkin Mas Ali ngikutin ceritanya itu, yang catur tuh loh Pak. Ya, rame sekarang ini lagi. Orang Indonesia pokoknya dibela. Padahal nasionalisme itu tidak boleh buta Pak. Kalau salah ya tetap kita katakan salah. Sama, ya walaupun dia istri, ya kalau salah ya tetap kita harus mengatakan dia salah. Suaminya ini Pak, hakim namanya pemimpin Pak ya, dia itu bijak, ya dia tidak menghilangkan martabat istrinya, juga tidak kemudian menutupi kemungkaran yang terjadi atas istrinya. Ini luar biasa loh Pak. Tetap istri ditempatkan pada posisinya, tetapi kebenaran pun tidak ditutupi. Coba kita lihat sekalian. Falamma ro'a, maka ketika suami atau Aziz ini melihat qamisahu, jadi maf'ul di sini. Qamisahu, bajunya Yusuf, qudda min duburin, robek dari arah belakang. Qala, berkatalah Aziz, suaminya berkata, apa katanya? Innahu min kaidikunna, bahasanya halus, enggak ngomong oh kamu ini pelacur, oh kamu ini gatelan, oh kamu tuh enggak. Dari kata-kata kotor kepada istri Pak, walaupun istrinya memang tanda kutip Pak ya jahat. Ini tidak mudah Pak. Kadang istri ketika berbuat salah kita itu kan was muntap kabeh, keluar kabeh. Padahal bisa jadi kita juga sering salah. Ini adab. Ya, kita ambil pelajaran luar biasa. Bagaimanapun seburuk-buruknya istri, itu adalah istri kita yang melahirkan anak kita. Kalaupun salah, ya tugas kita meluruskan. Maka dia memberikan jawaban gini Pak. Innahu, sesungguhnya kejadian ini min kaidikunna. Ya. Dari rayuan kamu yang ngerayu. Oh kan halus loh Pak. Orang dong ngomong, kamu itu wong wedok macam enggak. Innahu min kaidikunna. Kamu yang ngerayu ya, kamu yang mulai ya, itu bahasa ini Pak. Kamu yang mulai ya. Udah. Inna kaidakunna adim. Nah ini Pak. Ini kaidah yang harus diketahui oleh para laki-laki Pak. Namanya perempuan dimanapun berada Pak, jenengan mau keliling ke Amerika, Rusia, Eropa, Irian Jaya, wanita itu sama Bu sekalian, laki-laki pun sama, dalam artian bahwa wanita itu diberikan oleh Allah SWT punya kelebihan banyak yang tidak dimiliki laki-laki, terutama apa? Kemampuan dia untuk menarik kepada kaum laki-laki. Maka dikatakan di sini inna kaidakunna, sesungguhnya rayuannya perempuan-perempuan itu azim, sangat besar Pak. Di sini dapat kita ambil sekalian bahwa wanita ini diberikan kelebihan tanda kutip ya, mampu menundukkan laki-laki dengan mudah. Karena begitu dahsyatnya kelembutan rayuannya itu. Maka kenapa dalam Islam rayuan ini harusnya hanya khusus untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Nah, tetapi kadang wanita ini karena memang perilaku yang jahat, ya bisa jadi kemampuan kelebihan ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang buruk. Sampai-sampai Bu sekalian, Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair, dia pernah mengatakan begini Pak, untuk menggambarkan dahsyatnya rayuan wanita, fitnah wanita. Ya, sekali lagi ngapunten ibu-ibu nggih, bukan berarti ini kemudian menjelek-jelekan wanita, tidak. Pada dasarnya ini tergantung orangnya, tapi Allah memang memberikan kelebihan di sini. Seperti halnya laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah, keperkasaan, ketegasan, tapi kan kadang digunakan untuk keburukan juga. Ya, jadi sekali lagi ini bukan berarti untuk
menjelek-jelekkan kaum Hawa, bukan. Tapi ini ingin kita gambarkan, ya, bahwa Sa'ad bin Jubair pernah mengatakan, sungguh aku akan takut jika aku ditaruh dalam sebuah tempat bersama wanita yang jelek, hitam, bau. Lebih takut daripada aku ditaruh di tempat bersama serigala. Coba Pak, itu artinya apa? Menunjukkan dahsyatnya kemampuan wanita untuk merayu laki-laki. Maka tidak heran sekalian, ya, realita ini kemudian dikomersilkan, paham Pak ya? Dikomersilkan itu dijual. Kan lihat lah, iklan-iklan semuanya hampir rata-rata pakai wanita. Kalau iklan ban, apa hubungannya ban dengan wanita Pak? Iklannya wanita. Iklan awal lagi Pak, semuanya pakai wanita. Karena Pak, mereka tahu, ya, para pengusaha ini tahu bahwa kelebihan wanita itu mampu menarik orang lain. Ya, siapapun laki-laki kalau melihat wajah glowing cakep kan ya tertarik. Begitu pula sebenarnya wanita kepada laki-laki, sebagaimana digambarkan Zulaiha kepada Yusuf. Tapi kan secara umum kebalikannya, laki-laki lebih tertarik kepada wanita. Karena itu lulus sekalian, tidak mengherankan dalam dunia intelijen Pak. Ketika saya masih di Mesir itu, dulu pas zamannya masih rame-ramenya Israel dengan Mesir Pak. Di antara sebab kekalahannya Mesir Pak, ketika perang tahun 74-an 73 itu Pak, itu kan kalah negara Arab. Itu gara-gara, ya, intelijen Mesir itu kalah dengan intelijen Israel. Intelijen Israel ini ternyata dipilih dari wanita Pak, sehingga dia masuk ke tempat-tempatnya jenderal, ke tempat-tempatnya penguasa-penguasa di Mesir. Habis. Bahkan dalam kisah itu ngeri sekali Pak. Orang-orang Islam yang ingin bertempur bersama tentara Mesir itu diberikan senjata itu bungsut semua, tak tahu bungsut nggih. Bungsut itu nggak bisa hidup Pak. Sudah habis mati semua. Itu karena apa? Perbuatan tadi intelijen mampu mempengaruhi salah satu pemimpin mereka. Ini sejarah bisa dibaca sekali. Nah, artinya apa? Itulah sebabnya kenapa dalam doa kita diajarkan wa na'udzubika min fitnatin nisa, dan aku minta perlindungan dari fitnah rayuan wanita. Memang sungguh berat loh Pak. Jangan dikira Ustaz, Kiai aman, boten Pak, sami mawon. Sami mawon. Hanya Allah yang menolong kita aja. Kasus terakhir kemarin sampai masuk televisi, masuk ke koran, naudzubillah, ya, terjadi ada kiai atau ustaz, ya, malah mencabuli santrinya sendiri. Ya, ini juga artinya hal semacam itu bisa menimpa siapapun. Maka perlunya kita selalu hati-hati, waspada. Karena apa? Inna kaidakunna azim. Oh Pak, sesungguhnya rayuan, tipu daya wanita itu jauh lebih canggih dan jauh lebih berat. Laki-laki itu Pak baru disenyumin, ya seperti bisa terjatuh Pak. Itulah kenapa wanita itu dilarang oleh Rasulullah SAW kalau keluar dia memakai wangi-wangian. Lawang dia duduk saja, kata ulama Pak, duduknya wanita aja sudah menarik orang lain. Duduk anteng aja nggak gerak udah menarik laki-laki, apalagi dia sampai bergemulai-gemulai, ya, menggetarkan kaum laki-laki. Ya, makanya kalau saya ditanya, Ustadz gimana hukumnya sekarang wanita pakai parfum? Ya, saya katakan secara hukum aslinya dilarang. Tetapi kalau niatnya untuk menghindarkan bau badan, hanya sekedar menghilangkan bau badan, pakai deodoran apa, nggak ada masalah. Ya. Karena jangan sampai kemudian image-nya digambarkan wanita muslimah itu bau, nggak
nggak bersih, ini juga nggak baik. Tapi secukupnya saja. Kalau mau mencari parfum yang untuk menarik laki-laki, ketika sama suaminya saja dipakai. Dan itu mudah Pak, cari bisa itu. Ada wangian itu bagi wanita yang sifatnya natural. Jadi baunya itu bau natural, bau sabun, bau apa, bukan bau yang menyengat. Kan kita tahu Pak ya, bau-bau menyengat, membangkitkan gairah laki-laki itu kan ya ada. Ya sampai di Perancis itu macam-macam deretan parfum itu ada Pak, macam-macamnya itu. Nah, itulah sebabnya kenapa di dalam ayat lain Pak kita ingin membandingkan, Ustadz, lebih dahsyat mana godaan setan dengan godaan perempuan. Ternyata di dalam ayat ini dikatakan inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Oh Pak, sesungguhnya godaan setan itu Pak lemah. Dibandingkan perempuan dikatakan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya godaan kalian para wanita itu sangat sungguh dahsyat. Nah, kalau udah tahu kayak gini Pak, bukan kemudian wanita itu menggunakan kesempatannya ini untuk menjatuhkan para laki-laki. Begitu pula kalau sudah tahu kayak gini, laki-laki dia tahu diri, jangan suka kemudian menggoda-goda wanita. Dia kalau udah terjatuh nanti sudah sulit untuk diselamatkan. Makanya kenapa sering sekalian kita hati-hati. Kadang orang kan DM Pak ya, DM itu direct message langsung ke kita, WA. Ya saya juga pernah kayak gitu Pak, WA macam-macam. Nah, ini kok kelihatannya sudah nggak jelas sih pertanyaannya, sudah kita delete Pak. Nah, kita turuti Pak, kita laki-laki sama Pak, bisa jatuh. Ya, pernah dulu sekedar cerita Pak, sebelum nikah itu saya masih ingat jam 11 malam, tiba-tiba ada orang nelpon, perempuan, saya nggak tahu dari mana dia dapat telepon saya. Ya. Pertanyaannya itu, sekarang di mana, saya gimana? Oh, masya Allah. Ketika itu saya gemeter Pak, langsung tak matiin saja langsung. Karena saya tahu saya orangnya lemah, bisa sangat mudah terjebak dengan seperti itu. Karena memang sekalian, ya ujian paling berat itu ada 3 macam. Ya bagi laki-laki. Yang pertama ujian apa? Ujian harta. Nah, laki-laki kalau kerja itu kadang nggak mau kalah dengan orang lain. Penting banyak hartanya, entah caranya kayak apa. Yang kedua adalah tahta, jabatan. Wes bayar berapa puluhan miliar itu penting saya dapat jabatan. Ada orang kayak gitu loh Pak. Dia secara materi sudah kaya Pak. Tapi dia merasa tidak puas kalau dia tidak memiliki jabatan yang tinggi. Loh Pak, untuk nyalon jadi lurah, jadi bupati, jadi gubernur enggak sedikit loh Pak. Artinya kalau hitung-hitungan matematik bisa jadi cukup dia. Tapi kan sekali lagi tahta, ya, jabatan menarik. Ya. Yang ketiga adalah wanita. Ya. Nah ini juga perlunya hati-hati. Maka di antara hal yang satu sisi yang kita bisa ambil dari Pak Soeharto, ya kita bukan dalam arti membela atau apa. Tapi kita bisa mengambil satu sisi kebaikan. Setiap orang pasti ada kebaikannya saya kira. Beliau itu Pak kalau kemana-mana dia pasti bawa istrinya. Ya. Dulu ketika haji berangkat sama istrinya, kemana-mana sama istrinya. Ini satu sisi. Sama persis Rasulullah Pak. Rasulullah tuh kalau kemana-mana pasti bawa istrinya. Dalam artian keluar kota nggih. Mau perang aja istrinya itu diundi Pak. Nih siapa yang mau ikut? Tujuannya apa? Hisnan li nafsihi wali ghairihi, untuk menjaga dirinya dan orang lain. Dirinya apa? Dia tidak akan jatuh kepada perselingkuhan. Orang lain untuk apa? Tidak berani untuk menggoda dirinya. Oh bayangkan loh Pak, ngampun ini loh. Mungkin belum kita rasakan ya. Jenengan seorang pejabat.
Itu sudah antri Pak, orang hotel tuh tahu jenengan ini pejabat eselon berapa. Godaannya sangat luar biasa. Makanya betul-betul orang itu membutuhkan penjagaan dari Allah. Mungkin sekarang kita ini belum merasakan apa-apa karena nggak jabat, karena nggak apa, orang biasa. Mikir makan aja susah. Ya gitu Pak. Karena orang sudah uang berlebih Pak, nganggur uang itu dia apa coba? Nah, kalau nggak Allah jaga dia, sudah. Apalagi dia masih muda, kaya. Nah ini. Maka kenapa sampai-sampai di hadis dikatakan, ya manusia itu kelak nanti di akhirat akan ditanya, sebelum ia melangkahkan kakinya ditanya 4 hal. Di antaranya adalah wa an syababihi fima afnah, tentang masa mudanya apa ia gunakan. Luar biasa loh Pak, tampan, kaya, muda, siapa sih nggak mau Pak? Persis kisahnya siapa? Kisahnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair Pak, itu tampan, ganteng, kaya. Sampai dikatakan Pak sebelum Islam dia itu kalau berjalan Pak, kalau dulu kan belum ada gedung, belum ada Pak, dari jarak 100 meter lah kurang lebih itu Pak, bau wanginya itu tercium Pak. Saking begitu kayanya dia itu, nggak ada wanita kecuali kalau dia jalan tuh mengintip Pak. Kan kalau dulu wanita kan nggak seberani sekarang ya Pak ya, nguntil kalau sekarang. Kalau dulu kan wanita ngintip dari bawah, dari belakang jendela atau apa, di Mus'ab bin Umair sedang jalan. Itu. Namun setelah dia masuk Islam Pak, 180 derajat berubah. Jadi orang sederhana. Itulah Islam. Ya. Ya. Nah, kembali lagi Ibu sekalian. Jadi kalau godaan setan dengan godaan wanita Pak, kuat godaan wanita. Kenapa sebabnya? Kalau godaan setan Pak, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang Pak. Kalau misalkan nggak hilang, kok kita masih terus ke situ, berarti kita yang sudah menjadi setan sendiri. Itulah yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi ketika ditanya apa bedanya godaan setan dan godaan manusia sendiri. Itu Pak, ternyata lebih dahsyat godaan manusia sendiri. Coba jangan ditetangi wanita, gimana Mbah kabarnya Mbah? Klepek-klepek Mbah ya. Sulit, serba nggak enak, perasaan. Beda kalau setan kan, dulu setan. Kita ini wis dulu setan, tetap aja datang dia. Nah ini gambarannya. Ya, maka di sini dikatakan inna kaidakunna adzim. Nah ini Pak, kelanjutannya apa? Yusufu a'rid hada. Ini juga tipe pejabat Pak. Aziz ini kan pejabat. Ya, pejabat tinggi loh Pak di kerajaan Mesir tuh. Ya, kemarin sudah saya katakan dia adalah menteri perbendaharaan. Kalau sekarang menteri keuangan. Apa kata dia? Yusufu a'rid an hada. Yusuf, saya minta ya, tolong kamu lupakan ini. A'rid itu artinya apa Pak? Berpalinglah. Yusuf, kamu lupakan ini dah. Artinya Pak, ini dia kepengen Pak ditutup. Kasus ini segera dihentikan. Karena apa Pak? Ini kalau berlanjut sekalian, karir suaminya bisa habis, jabatan suaminya bisa hilang. Karena aib ini Pak. Sama proses Pak. Sekarang ini kalau ada pejabat keluarganya apa, biasanya minta ditutup kasusnya, tutup. Wartawan diberi apapun, pokoknya tutup, nggak boleh diekspos. Jadi kisah dulu sampai zaman kapan pun sama Pak. Ya. Artinya apa? Bahwa orang itu ya dia tetap masih ada rasa takut kalau aibnya itu dibuka. Maka di sini dikatakan Yusufu a'rid an hada. Sudah.
Lalu sikap suami kepada istrinya apa? Ini indah menurut saya Pak. Ya dalam satu sisi ini bisa kita ambil pelajaran. Apa katanya? Wastaghfiri li dzambi. Zulaiha, kamu minta ampun. Ya, kamu salah. Oh, Pak, tadi kan saya katakan ya, dia tidak mengumpat-ngumpat menjelek-jelekkan istrinya karena khilaf. Ya kan apa namanya? Ya bisa jadi orang itu jatuh seperti itu, Pak. Ya. Maka saya pernah itu ditanya orang, Ustadz ini gimana? Suamiku tuh ternyata selingkuh, Ustadz gini. Saya tuh kepengennya saya ingin putus sama dia. Saya bilang, Pak, kalau bisa, walaupun itu kita tahu itu dosa, tapi jangan saya malah menambah dosa lagi, memutuskan hubungan, nanti anaknya tersia-siakan, banyak mandorotnya. Kalau dia mau bertobat, tidak mengulangi lagi, berjanji untuk meninggalkan perselingkuhannya, ya kita terima, Bu. Persis kasusnya kayak gini, Pak. Maka dikatakan wastaghfiri lidzambi. Udah kamu bertobat, minta ampun. Ini menunjukkan adanya rasa tanggung jawab secara agama. Ya, dia bertobat minta Allah. Innaki kunti minal khatin. Oh ya, indah sekali, Pak. Jadi tidak kemudian dibela mati-matian, tidak istri itu. Dinasehatin, diarahkan, tapi juga dijelaskan, innaki kunti minal khatiin. Taulah kamu wahai istriku, sesungguhnya kamu itu termasuk orang yang salah. Oh, Pak, ya tetap kamu ini salah. Ya, tentu tidak harus kasus seperti ini, Pak ya. Suami itu harus dia bijak. Namanya istri atau suami itu kadang ya salah. Tapi janganlah hal yang sedikit salah itu kemudian diungkit-ungkit semuanya, dibuka semuanya, bahkan diekspos di media sosial. Allahu Akbar. Sekarang kan gitu, Pak. Itu karena apa? Tidak bisa komunikasi dengan baik. Ada sesuatu yang didendamkan dalam hatinya. Dia lupa bahwa suami istri itu ibaratnya kata Allah Subhanahu wa taala, libas. Libas itu pakaian, Pak. Pakaian itu fungsinya apa toh? Menghangatkan, menutupi aurat, menutupi aib. Ini suami malah cerita di video macam-macam. Maka kenapa Allah melaknat sekalian seorang pasangan yang membongkar rahasia ranjangnya. Sekarang kan enggak, Pak, menjadi tayangan yang viral toh, Pak. Suami istri di video di ranjangnya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, karena itu kalau ada suami atau istri salah, diluruskan, ditegaskan kesalahannya, tetapi tidaklah kemudian kita hinakan. Jangan pernah menghinakan suami atau istri kita. Enggak boleh. Rasulullah melarang hal tersebut. Apalagi sampai memukul, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ustaz, itu kok ada di Quran? Wadribuhunna, pukullah dia. Pukulnya itu, Pak, dikatakan yang ngertos siwak kayu siwak nih loh, Pak, yang biasanya orang mukulnya pakai itu, Pak, kayak gini. Kan tidak sampai menyakiti, Pak. Artinya apa? Itu sebagai bentuk penegasan laki-laki itu harus punya sikap. Jangan pula kemudian membiarkan istrinya tahu dia itu selingkuh, istrinya tahu dia berbuat mesum, dibiarkan. Bahkan naudzubillah ada suami malah memperkerjakan. Ya, nah, ini kan luar biasa, Pak, keburukannya ini. Tidak, tetap suami harus bersikap tegas, meluruskan kesalahan istri, tetapi jangan sampai kemudian menghinakannya, apalagi memukulnya, apalagi saya memukul wajah. Memukul wajah itu nggak boleh, Pak. Dalam Islam dilarang, Rasulullah melarang keras. Nempeleng apa itu nggak boleh. Kalaupun terpaksa, Pak, biasanya daerah sini, Pak. Jadi secara kedokteran, Pak, di daerah pantat itu tidak ada namanya apa bahasanya, Pak? Tidak ada nama saraf
yang mematikan. Kenapa kita duduk? Paling kan yo apa istilahnya ya paling jarum atau apa itu Pak. Kuping itu juga termasuk. Makanya kenapa kalau jewer itu kan di kuping, karena termasuk tempat-tempat yang dikatakan katanya tidak ada saraf-saraf yang mematikan. Berbeda dengan wajah, dada, ini ngeri Pak, kepala apalagi Pak, nggak boleh ya. Makanya Ibu sekalian, ayat ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kalau ada masalah ya bisa diselesaikan dengan baik, komunikasi yang baik. Bahkan ini kan masalah besar nih Pak ya, mengancam keutuhan keluarga. Tapi suami Zulaikha ini sangat bijak sekali ya menyikapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan Nabi Yusuf dia pun menegaskan secara tegas, ketika ada tuduhan itu dia elakkan secara langsung dan jelas. Kalau jenengan dituduh orang itu Pak, jenengan harus mengatakan dengan jelas, saya tidak seperti itu, jelas. Syukur-syukur ada bukti orang yang memang mendukung kita. Saya kira cukup sekian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Segala kebenaran dari Allah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.